Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kikon Channel Official. Kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan jauh, touring solo atau konvoy, atau mau mudik lebaran. Alangkah baiknya lakukan pengecekan pada bagian-bagian ini supaya perjalanan teman-teman terasa tenang, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Tentu saja hal yang paling penting adalah berdoa menurut keyakinan masing-masing, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keselamatan dan perlindungan dalam perjalanan hingga sampai ke tempat tujuan. Oke, kita mulai dari minyak rem, karena minyak rem memiliki peran yang sangat penting untuk motor kita. Pastikan minyak rem ini terisi sesuai batasannya, jangan sampai berkurang. Apabila minyak rem kurang dari batasan takaran, segera tambahkan ya teman-teman, supaya performa cengkraman kampas rem tetap prima. Karena kalau kekurangan minyak rem, gerak balik piston pada kaliper rem itu akan berkurang, atau tendangan balik ya, tendangan balik piston kaliper dalam melepas tekanan akan terganggu. Hal ini bisa menyebabkan gesekan yang terus terjadi antara kampas dan cakram, dan bisa mengakibatkan kerusakan pada cakram itu sendiri teman-teman. Berikutnya, main tuas rem. Pastikan main tuas rem ini nyaman ketika ditekan, tidak terlalu keras atau terlalu lembek ya. Jaraknya juga bisa teman-teman atur sesuai dengan keinginan, mau dekat, sedang, atau jauh ya. Berikutnya yang tidak kalah penting, spion. Pastikan spion tetap terpasang dengan lengkap. Faktanya, spion memiliki fungsi sebagai instrumen penunjang keselamatan saat berkendara. Penggunaan spion yang benar itu dapat membantu pengendara secara cepat melihat dan memantau kondisi di belakang, serta mengukur jarak dengan pengendara lain, tidak perlu menoleh ke belakang gitu. Ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas ya teman-teman. Berikutnya ke sektor transmisi, lakukan pengecekan di area CVT mulai dari puli depan dan belakang serta panbel. Di dalam sini barangkali ada part atau komponen yang sudah waktunya diganti. Kemudian pada box filter udara ini juga perlu dibersihkan ya teman-teman, supaya proses penyaringan udara bisa maksimal, karena udara dari filter ini yang akan digunakan untuk proses pembakaran di ruang bakar nantinya. Udara akan masuk ke throttle body di dalam sini melewati selang udara ini ya. Dengan begitu kotoran pada udara bebas dari luar itu akan benar-benar tersaring bersih dan tidak menyumbat pada throttle body. Baik, ini adalah letak memasukkan oli baru jika ingin melakukan pergantian oli. Lakukan pergantian oli jika sudah saatnya ganti ya teman-teman, karena namanya perjalanan jauh, tentu saja mesin motor harus dalam kondisi prima. Salah satunya dengan mengganti oli secara rutin, dan juga radiator perlu dilakukan pengecekan ya. Salah satunya dengan mengecek air coolant ya, atau air pendingin radiator. Jika diperlukan, kuras dan ganti air radiatornya dengan yang baru untuk menjaga kondisi suhu mesin ya, agar tetap prima. Pengecekan, teman-teman bisa buka baut cover radiator ini untuk melihat langsung kondisi air radiatornya. Kemudian oli gearbox atau oli gardan, ini letak tutup oli gearbox ya. Dan ini tempat pembuangannya. Baik teman-teman, berikutnya pada
pada bagian ban, belakang atau depan juga jangan sampai luput dari perhatiannya dari pengecekan. Pastikan alur kembang pada ban masih tebal. Alur ini bertujuan untuk memecah genangan air ketika melintas. Fungsinya agar motor tidak tergelincir. Pastikan kondisi ban juga tidak ada benjolan. Biasanya ban yang sudah lama digunakan meski masih kelihatan bagus itu suka muncul benjolan. Benjolan itu bisa disebabkan karena benturan keras sehingga permukaan ban jadi bergelombang bahkan benjol. Umumnya usia maksimal penggunaan ban itu antara 5 sampai 6 tahun dari pertama kali dibuat. Kita bisa lihat kapan ban ini diproduksi. Ini ada 4 angka di sini, 2 angka di depan menandakan jumlah minggu dalam setahun dan 2 angka di belakang menandakan kode tahunnya ya. Minggu kedua-dua berarti bulan kelima lebih 2 minggu atau pertengahan bulan Mei, dan 21 berarti ban ini diproduksi pada tahun 2021. Baik teman-teman, selanjutnya yang perlu kita cek juga kampas remnya, depan maupun belakang. Kondisi kampas rem yang sudah tipis atau habis bisa menyebabkan tenaga cengkraman kampas dalam memberikan tekanan menjadi berkurang. Selain itu, permukaan kampas rem yang tidak rata menyebabkan luas area penampang rem menjadi lebih kecil sehingga tekanan yang diberikan juga menjadi tidak maksimal. Maka lakukan pergantian jika kampas rem ini sudah menipis ya. Berikutnya yang perlu kita cek selain lampu utama juga lampu sen harus berfungsi dua-duanya, depan belakang kiri kanan. Lampu ini berguna untuk menandai kita saat belok, pindah jalur atau menyalip untuk memberi isyarat ke pemakai jalan lain. Selain itu, lampu rem juga harus dalam kondisi berfungsi karena fungsi dari lampu rem itu sendiri untuk memberikan isyarat ke pengendara lain di belakang kita bahwa motor yang kita kemudikan melakukan pengereman. Oke, berikutnya bagi teman-teman yang memakai motor dengan kunci keyless seperti ini, alangkah baiknya sediakan baterai cadangan ya untuk mengantisipasi barangkali baterainya habis. Wah, bisa repot kalau tiba-tiba habis. Baik, itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Barangkali ada teman-teman bisa menambahkan, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.